tetap mahita semangat tene. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kan udah disapa dalam bahasa Simalungun. Hari ini cukup dulu belajar bahasa Simalungunnya ya. Ibadah kita tetap pakai bahasa Indonesia. Hari ini ada Kakak Rosdelina, Kakak Ami, Kakak Mary akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya. Kita akan memulai ibadah kita. Ayo, sekarang supaya kita lebih semangat lagi, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Semangat ya adik-adik. Pasti kenal kali gunung-gunungnya saja ya. Oke? Kita berdiri adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah keselamatan kami, kasih karuniamu tiada terperai mengatasi hikmat dunia, yang telah menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami dari segala persoalan. Termasuk saat ini, Engkau juga menyelamatkan kami dari pandemi yang menakutkan ini bagi kami. Namun kami percaya, Engkau akan melepaskan dan membebaskan dunia ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu denganmu dan memulai namamu. Hadir Engkau Tuhan dan kuasai hati kami, berkati adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Masih tetap semangat kan adik-adik? Sekarang kita bernyanyi lagi ya. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 194 ayat 1 dan 2. Yesus Tuhan kita,
Lalu apa Iya, kak? katanya gini loh. Oh. Aduh, gimana ya kakak sekolah minggu? Anak saya itu susah banget diaturnya. Kerjanya main HP terus. Waduh, Terus kakak makan sama minum aja sampai lupa. aduh, bahaya itu ya. Loh, kok bisa ya? Emang anak kelas mana yang begitu Iya, kakak? anak kelas apa sih? Kelas kecil. Apa kelas besar? Iya, anak Apa kelas remaja apa? kak? Maaf ya kakak, itu orang tuanya nggak mau disebutin namanya. Katanya nanti anaknya malu. Ih, hebat ya kakak orang tua sekarang ya. Iya ya. Kayak Ya, gitu nggak mau kan, anaknya malu iya, ya. harusnya kan nggak boleh ya kakak. Iya. Hebat banget. Iya. Kasih tahu Iya, demi ya. tetap menjaga Iya, anak. padahal kan Biar nggak betul malu. kayak gitu. Iya, iya, iya. Oh, iya kakak, memang seperti itulah orang tua ya. Bener, baik banget. Nah, makanya adik-adik di rumah kakak minta tolong banget nih sama adik-adik semuanya. Sayangi, kasihi orang tuanya ya. Karena di dalam titah Tuhan diperintahkan seperti itu. Dan itu diperintahkan dalam titah kelima yang bunyinya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, dalam bahasa Simalungunnya dikatakan seperti ini. Titah palimahon, maningon pasangapon mudun nama torasmu, asemartuaho anjahadokaho manggoluh bani tanoh nabi nirehoni naibata hubang. Nah, artinya apa adik-adik? Artinya kita harus takut dan kasih kepada Allah. Berarti tidak bersikap remeh terhadap orang tua atau terhadap siapapun yang lebih tua. Hendaklah mereka dihormati sebagai orang yang terlebih dahulu mengenal Allah dan kehendaknya, yang menyaksikan dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Jangan menimbulkan amarah dan mendukakan hati mereka, tetapi senantiasa mengasihi serta berupaya menyenangkan hati mereka selama hidupnya. Begitu adik-adik. Ingat ya adik-adik, kita harus mengasihi orang tua kita. Karena kalau kita sudah mengasihi, otomatis kita akan menghormati mereka. Baik, mari kakak dan adik kita berdoa yuk. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke kakak, karena kita mau firman, kakak-kakak silakan duduk ya. Terima kasih Kak. Oke. Adik-adik di rumah dan kakak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa yuk. Ayo adik-adik semua sikap berdoa yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang baik, karena kami masih merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh sehat-sehat semua. Kami boleh mengadakan ibadah kami walaupun lewat online ya Bapak. Itu semua karena berkat kebaikan Tuhan kepada kami. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam hati kami, dalam hati anak-anak sekolah minggu kami, walaupun mereka masih tak berada
rumah ya Tuhan. Ajari hamba-Mu yang akan mengajari firman. Biarlah firman yang hamba sampaikan itu adalah berasal dari Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Masih tetap semangat ya semua? Kakak mau sapa dulu nih tiap kelas dulu nih. Kelas kecil gimana kabarnya? Wah, pasti sehat. Kelas besar? Wah, pasti sehat. Kelas remaja? Sehat semua, amin. Pasti semua sehat ya adik-adik. Oke, sekarang firman Tuhan kita hari ini dari Amsal 1 ayat 8. Ayo kita lomba buka Alkitab, ayo. Semuanya diambil Alkitabnya. Udah dapat belum? Wah, pasti nih kelas remaja yang duluan dapat nih. Kelas kecil jangan mau kalah ya. Bilang mama, papa, biar dibantu buka Alkitabnya. Oke, udah dapat semua? Amsal 1 ayat 8. Kakak baca, tapi adik-adik juga ngikutin ya di rumah ya. Demikian firman Tuhan. Amsal 1 ayat 8, nasihat dan peringatan. Ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada hari ini, taat pada ajaran ayah dan ibu adalah bentuk kasih sayang terhadap orang tua. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan keterangan firman Tuhan, kita saksikan video berikut ini ya. Disimak ya adik-adik. Aduh, garam habis nih. Minta tolong Abang Hizkia, mau nggak ya beliin garam ke warung? Hizkia, Iya, Mama boleh minta tolong nggak? minta tolong Abah. Beliin garam ke warung boleh nggak nak? Boleh. Boleh, minta tolong ya nak. Terima kasih. Terima kasih. Anak pintar. Mak, Mama berangkat kerja ya? Iya. Nanti kain kita diberesin yang di jemuran. Iya. Hati-hati ya, Ma. Hati-hati ya, mana dah. Dadah. Udah sore nih, aku makan jemuran lah. Shalom, Mama pulang. Shalom. Hore, Mama pulang. Wah, Mama udah pulang ya? Iya, Kak. Capek, Mama? Capek, Kak. Oh, banyak kerjaan ya, Ma? Iya, banyak banget. Ada lagi hujan lagi. Mama pasti kedinginan kan, Ma? Iya, Kak. Ya udah, Eca bikinin teh ya, Ma? Oke, makasih Kak Eca. Ya, Ma. Bentar ya, Ma? Ya, Kak. Ini, Ma, tehnya. Wah, udah jadi. Makasih Kak Eca. Iya, Ma. Wah, Mama pasti capek ya, Ma, kerja buat Eca sama Eri. Lumayan, tapi ya nggak apa-apa Kak Eca. Yang penting kalian bisa sekolah. Mama kan kerja untuk kalian. Yang penting kalian baik-baik, rajin belajar, ya. Iya, Ma. Mama tenang aja. Nanti pas Eca besar, nanti Eca kerja buat keluarga kita ya, Ma?
Iya, yang penting kalian belajar baik-baik dulu ya. Iya, Ma. Mau minum tehnya ya Kak Eca? Iya, Ma. Ah, cocok banget nih, mana lagi hujan. Duh, enak banget. Makasih Kak Eca. Iya, Ma. Baik-baik ya, Nak. Iya, Ma. Adik-adik, apa yang kita simak dari video tadi? Betul, tadi dalam video itu kita lihat bagaimana seorang anak yang mau mendengarkan orang tuanya. Ada berapa tadi adik-adik videonya? Iya, ada 3. Yang pertama tadi apa? Mau disuruh orang tua walaupun dia sebenarnya lagi asik main. Tapi begitu mamanya menyuruh, dia langsung, apa mah? Langsung mendengarkan dan berangkat. Dan yang kedua tadi apa kita lihat? Menuruti perkataan mamanya. Yang mana mamanya sebelum berangkat kerja berpesan agar kalau nanti udah sore, jangan lupa ya nak, angkat jemuran mama dan beresin jemurannya. Dia jawab apa tadi? Iya mak, walaupun mamanya berada di tempat kerja, tapi dia ingat. Nah yang ketiga tadi tentang apa? Ayo. Iya bener, kakak yang sangat sayang sama mamanya. Begitu mamanya pulang kerja, mamanya langsung dikasih minum ya adik-adik. Sambil dia berkata apa kepada mamanya tadi? Iya, dia bilang, Mama, nanti kalau aku udah besar, aku yang kerja ya mama, ya biar mama gak capek. Waduh, kayaknya senang gak kira-kira mamanya kalau adik-adik ngomong begitu? Wah, pasti senangnya itu pakai banget, gak cuma senang lagi. Nah adik-adik, kita juga harus selalu mendengarkan dan patuh dan menyayangi orang tua kita. Karena kepatuhan kita akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Contoh, kalau kamu disuruh bangun pagi dan langsung mandi, tujuannya apa ayo? Biar kamu tidak terlambat ke sekolah. Contoh yang lain, kamu disuruh berhenti bermain gadget karena kamu itu udah terlalu lama bermainnya. Karena kalau kamu terlalu lama bermain gadget akan menyebabkan kerusakan pada mata dan otak kita. Nah, kalau kamu patuh sama nasihat-nasihat orang tua, itu akan mendatangkan kebaikan bagi adik-adik. Ya adik-adik ya. Jadi kita harus bersyukur karena semua itu adalah kebaikan bagi kita. Ingat ya adik-adik, ketika kita mematuhi, mendengarkan, menyayangi orang tua kita, maka kita juga sedang mematuhi Tuhan dan mendengarkannya. Dan ketika kita juga menghormati orang tua kita, maka kita telah menghormati Tuhan dalam hidup kita. Ayo, siapa di antara adik-adik yang sayang sama orang tua? Oh, pasti semua sayang ya. Nah, bukti kita sayang sama orang tua kita harus mematuhi perintahnya dan menghormati mereka. Dengan apa adik-adik? Iya, dengan tidak melawan dan selalu patuh. Nah, kesimpulan firman Tuhan kita. Ingat ya, yang pertama, Tuhan pasti sangat senang melihat anak yang sayang dan hormat serta patuh kepada orang tua. Yang kedua, Tuhan pasti akan memberkati dan menyertai kita supaya kita taat kepada orang tua, akan membawa kebaikan dan perlindungan kepada diri kita dari kita kecil nih sampai kita dewasa. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sangat singkat, hanya 1 ayat. Tetapi adik-adik manfaatnya sangat besar. Karena itu akan membuat masa depan adik-adik lebih baik kalau adik-adik taat kepada orang tua. Oke? Sekarang kita masuk ayat hafalan. Ayo kakak-kakak berdua, temani kakak lagi yuk. Nah, kita masuk ayat hafalan ya kakak. Oke. Kakak, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Amsal 20 ayat 20. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah, itu kakak. Oke, kita sama-sama yuk kak, biar adik-adik lebih ingat lagi. Oh iya. Ayo pilih kak. 1, 2, 3.
Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ingat ya adik-adik, dihafal dan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing ya. Nah, sekarang kita sampai kepada kreativitas. Nah, untuk kreativitas kita hari ini, untuk kelas kecil, kakak mau adik-adik membuat video mengucapkan kata sayang sama mama papanya. Di videoin ya kakak, di videoin. Nih misalnya nih, aku jadi mamanya, aku jadi anaknya ya. Nih, mama, aku sayang banget sama mama. Aku peluk, aduh, I love you mama. Gitu. Iya kakak. Nanti di videoin ya kakak ya. Adik-adik di videoin ya. Dan dikirimkan nanti biar kita share, oke? Dan untuk kelas besar, ayo kakak pimpin. Oke, kalau kelas besarnya kakak Meli minta adik-adik kelas besar membuat video dengan menyanyikan lagu Nini Tita Palimahonin untuk kelas besar ya. Terus dibikin video, diminta bantu sama kakak atau sama mamanya. Terus dikirimkan ke WA grup kita kelas besar. Nah, gitu kakak. Adik-adik tahu semua kan lagu Tita Oh, Palimahonin? pasti dong. Pasti ya. Udah sering kita nyanyi. Nanti kalau nggak tahu ditanya mama papanya, Iya. pasti tahu ya. Bahasa Simalungun itu loh kakak. Iya. Ayo Kalau kakak, kelas itu remaja remaja gimana, gimana ya kakak? Oh iya, nih karena kelas remaja sudah besar, tentu spesial lebih Lebih kreatif ya kakak. Nah, harus lebih Iya. kreatif nih. Kelihatan nggak adik-adik? Ya, begini ya. Untuk adik-adik kelas remaja, ya, kakak minta adik-adik membuat proyek ketaatan atau daftar kepatuhan apa yang kalian lakukan dalam satu minggu. Jadi misalnya gini nih, ini kan kalian buat tabel seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dalam hal kemandirian atau dalam hal kerohanian gak usah sebanyak ini pun gak apa-apa. Gak usah mulu-mulu. Kakak minta minimal 2 atau 3 deh. Dalam hal kemandirian ataupun dalam kerohanian kalian. Jadi dalam hal kemandirian, coba kalian buat dalam hari tertentu itu kalian lakukan tindakan apa kemandirian dalam rumah kalian membantu mama atau papa kalian ya. Untuk kerohanian, proyek ketaatannya harus selesai membaca Amsal dalam 1 minggu, harus bisa Amsal misalnya bab 1, bab 2 gitu ya. Bisa kan ya anak-anak kelas remaja, ayo kurangi gadgetnya, ayo baca Alkitab. Dan satu lagi nih, kalau bisa kakak minta tolong adik-adik berjanji buat proyek ketaatannya dalam 1 hari, dalam 1 minggu kurangi penggunaan gadgetnya. Itu makanya tadi dibantu dengan proyek ketaatan membaca Alkitab ya. Kalau kakak bilang Amsal, boleh Amsal tahun, boleh juga kitab yang lain ya. Oke, bisa kan ya adik-adik ya? Gampang ya. 2 atau 3 proyek ketaatan saja. Nanti ya kalian buat tabelnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus proyek kalian apa? 2 atau 3 tadi. Kemudian kalian foto ya. Kalian kirimkan ke grup WhatsApp kelas remaja. Nah, nanti minggu depannya kakak akan tanyakan kepada mama papa di rumah, ada nggak nih dilaksanakan proyek ketaatannya? Gimana? Paham kan ya adik-adik ya? Bisa ya? Pasti bisa dong. Pasti Udah dong, kelas kelas remaja. Iya, Ya. pasti bisa. Gitu kak, kreativitas kita hari ini. Oke, ingat ya, kelas kecil udah, kelas besar udah, kelas remaja udah. Semuanya harus dikirimkan ke kakak wali kelas masing-masing. Ya adik-adik, adik-adik sekolah minggu, Kampus 3 Raksa pasti bisa. Pasti Oke, dong. pasti Semua bisa. anak baik. Anak baik dan anak taat. Oke, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian taat. Pakai gerakan ya, dan semangat. Saya mau jadi seperti Yesus.
berdoa, ayo. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan di dalam Amsal yang mengajarkan agar kami menghormati ayah dan turut akan nasihat ibu kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu hari ini benar-benar masuk dalam hati anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka juga mau mengikuti dan menuruti dan mentaati orang tua mereka ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami ya Tuhan di masa pandemi ini benar-benar bisa menguasai diri mereka ya Tuhan, agar mereka bisa memilah-milah Bapa mana yang baik, mana yang mereka harus ikutin, terutama nasihat-nasihat dari orang tua, dan begitu juga dengan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat adik-adik kami yang di rumah, biarlah mereka selalu sehat-sehat di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan cepat pulihkan juga negeri kami, Tuhan pulihkan dunia ini dari pandemi ini, agar kami bisa bertetap muka dengan adik-adik kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan pulihkan negeri kami ya Tuhan, agar kami bisa bertemu karena kami sangat rindu bertatap muka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang-orang tua, adik-adik kami, agar mereka juga selalu sehat, agar bisa juga membimbing adik-adik kami di rumah. Bapa, kami ini manusia lemah, ampunkan kami akan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdosa dan mengucap syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Ayo kakak, kita ambil persembahan kita. Adik-adik di rumah siapkan persembahannya ya. Boleh satu orang, apa mama apa siapa yang mengumpulkan ya. Kita angkat persembahan kita kakak yuk. Kita ucapkan bersama-sama. Kubedoon, kubani harajau ninai bata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bawa persembahan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat yang maha pemurah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajari kami meneladani Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan.
kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Jauhkan kami dari COVID-19 yang semakin menakutkan. Berkati agar kami selalu berserah penuh ke dalam kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan terimalah kami dan persembahan kami dengan sukacita, dan ampuni kami jika kami melukai hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Ugur Nami, Aseto Rangganu, Semboi Dalanon Nami, Salakah Natorsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Walau masuk hari tetap di rumah, semangat dan jaga diri ya. Semoga Tuhan segera pulihkan dunia kita ini dan selalu memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.